Sebetulnya ketika menjawab sebuah tantangan dalam dunia pendidikan itu tidak bisa kita pilah antara pendidikan artinya dalam usia dini sampai ke dalam pendidikan tinggi ya, karena ketika kita berbicara pendidikan ini berarti kita berbicara tentang sebuah sistem, tetapi bolehlah kita kemudian sedikit memenggal sebetulnya bagaimana pendidikan tinggi itu harus kemudian memenuhi memenuhi semacam fungsinya begitu. Artinya sebetulnya pendidikan tinggi adalah sebuah pendidikan yang kemudian bagaimana melahirkan seorang lulusan, seorang insan yang kemudian bisa langsung selaras dengan tahapan berikutnya. Dan artinya ada tahapan berikutnya ini adalah bahwa ketika seorang mahasiswa setelah lulus kemudian keluar dari kampus begitu, dia harus berhadapan dengan dunia realita yang tidak hanya bagaimana kemudian dia akan mencari uang begitu, mencari nafkah, tetapi ada hal-hal lain yang kemudian juga secara lebih luas itu harus dipikirkan begitu. Karena bagaimanapun dunia pendidikan tinggi tidak bertujuan untuk menjadikan seorang lulusan atau seorang insan ini menjadi seorang pekerja saja begitu, tetapi bahwa dia harus bisa juga kemudian mempunyai peran begitu, mempunyai sebuah passion juga yang dilahirkan di sana, yang juga harus kemudian bisa melihat lebih komprehensif, lebih holistik di mana dia berada, siapa lingkungannya, di mana dia bertempat tinggal, dan segala macam. Kalau kita akan menarik lebih luas itu kepada tentang bagaimana kemudian seorang warga negara harus melakukan kewajibannya dan haknya begitu di dalam sebuah negara. Nah, perkaranya kan terus jadi begini pertanyaannya sebetulnya. Lalu apa yang kemudian diharapkan dari pendidikan tinggi ini terhadap dunia yang akan mereka temukan nanti di sana. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang bagaimana sebetulnya salah satu fungsi dari pendidikan tinggi adalah menyelaraskan apa yang harus dipunyai begitu, yang menjadi kalau istilahnya amunisi begitu, amunisi dari seorang lulusan yang kemudian harus masuk ke dunia realita. Paling gampang memang sebetulnya kita akan berbicara tentang bagaimana tentang kesiapan seseorang lulusan atau insan ini untuk kemudian bisa langsung masuk kerja. Jujur saja sebetulnya saat ini secara pribadi saya melihat bahwa kalau ini kemudian dikaitkan dengan Kamus Merdeka tadi ya, tentang Mas Menteri Pak Nadiem Makarim ini kemudian mengeluarkan tentang kurikulum merdeka, berarti ini sebetulnya adalah sebuah challenge sebetulnya. Jadi ini menurut saya sih bukan tidak hanya kebijakan gitu, tapi ini sebuah tantangan bagi institusi, bagi kelembagaan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, kemudian untuk merubah semacam tidak hanya sistem tetapi tentang culture. Kalau mungkin di perusahaan ada yang namanya corporate culture. Nah, ini academic culture-nya juga harus dirubah begitu. Artinya bahwa book smart itu sekarang tidak menjadi sebuah misil yang kemudian bisa bekerja di mana saja, tapi juga bahwa harus diakui gitu ya, harus diakui oleh pendidikan tinggi bahwa yang namanya street smart itu ada begitu. Jadi bagaimana kemudian lulusan ini dibentuk dari banyaknya kegiatan begitu, kegiatan yang artinya sebetulnya bukan kegiatan yang ngoyoworo, yang kalau bahasa Jawanya ngoyoworo, tapi kalau
bahasa Indonesia mungkin kemudian nggak ada gunanya, bukan seperti itu, tapi artinya bahwa kegiatan-kegiatan ini memang yang kemudian mendukung tentang yang tadi, yang namanya keselarasan ketika lulusan akan masuk ke dunia ini. Nah, saya pikir titik pentingnya atau poin-poin yang harus dipahami bersama itu di sana begitu. Jadi bahwa sekarang ini kalau saya melihat yang namanya kampus merdeka itu antara, kalau dulu kita mengenal yang namanya ada kurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, ini ekstrakurikuler dan kurikuler ini sekarang oleh Mas Menteri atau dengan kampus merdekanya ini itu jaraknya itu semakin disempitkan begitu. Artinya gap ini sudah akan mulai hilang begitu. Dan ini antara book smart dan street smart ini kemudian akan blend gitu ya. Jadi ini akan menyatu, dan nah ini yang namanya nanti akan saya nggak tahu ketika ini menyatu apakah kita bisa mendefinisikan ulang kembali begitu, tapi intinya bahwa oke, kita tidak akan bisa, street smart itu tidak akan bisa berjalan sendiri juga. Dia harus butuh literasi, dia harus butuh semacam pengetahuan awal begitu, pengetahuan sebelumnya yang tentu saja berdasarkan dari pemikiran-pemikiran orang sebelumnya begitu, tapi juga kemudian dia juga harus seorang lulusan ini juga harus kemudian bisa dengan sadar kemudian melakukan adaptasi dengan cepat begitu, karena proses adaptasi dengan cepat ini yang kemudian akan sangat berguna bagi seorang lulusan yang kemudian dia misalnya taruhlah kita harus ngambil keputusan dengan cepat, maka keputusan dengan cepat ini kalau kita tarik belakang ini berarti kan harus ada analisa yang cepat juga, tapi juga harus tepat ya. Terus kemudian bagaimana kemudian melihat sebuah persoalan begitu, sebuah persoalan tidak hanya bisa dilihat sepotong-sepotong, bahwa dia harus bisa melihat itu secara kompak, harus seluruhnya harus bisa dilihat. Bagaimana kemudian jaringan-jaringan ada atau interkoneksi di antara sebuah masalah dengan masalah yang lain, sebuah kondisi dengan kondisi yang lain, ini kemudian harus dilihat secara bersamaan. Nah, ini kan tidak mudah, dan ini yang seperti ini kan nggak bisa ditemui langsung di kelas begitu, bahwa ada, kalau di yang saya kebetulan kan saya home base-nya juga sebagai pengajar di desain produk, dan kemudian fokus saya salah satunya kan kognitif ergonomik gitu. Di sana saya mempelajari yang namanya tacit knowledge gitu. Jadi tacit knowledge inilah yang kemudian sebetulnya harus dikembangkan oleh mahasiswa di dalam ketika dia juga harus belajar yang namanya textbook ini tadi. Jadi begini, banyak kasus, kalau kita bisa belajar banyak jurnal begitu ya, dari jurnal, banyak kasus perusahaan atau korporasi besar itu kemudian mengalami goyang bahkan sampai kolaps, itu gara-gara kemudian salah satu pemimpinnya, entah itu CEO, entah itu manajernya, itu kemudian berganti. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga akan berganti biasanya. Nah, ini yang sebetulnya kemudian banyak diteliti oleh para peneliti begitu, dan ini yang kata kuncinya yang paling jitu adalah bahwa tacit knowledge-nya berbeda. Tacit knowledge itu kalau dalam bahasa saya adalah pengetahuan tersirat. Jadi dia tidak secara eksplisit. Contoh gampangnya begini, kalau mungkin kita bisa lihat orang berenang, tapi ketika kita tanyakan sebetulnya tentang bagaimana kamu kok bisa ngambang, itu seseorang atau anak akan sulit untuk menjelaskannya, karena itu betul-betul karena dia mengalami, dia tubuh ini, pikiran ini, seluruh panca indera ini kemudian merespon situasi begitu. Nah, ini yang memang kemudian yang tadi saya bilang bahwa kegiatan-kegiatan ini harus memunculkan tacit knowledge seperti ini.